Dulu pas gua masih sekolah, gua tuh suka banget takut buat ngelakuin hal-hal baru. Gua lebih suka stay di zona nyaman gua aja, gak mau keluar dari situ. Tapi suatu hari gua ketemu sama buku Berani Tidak Disukai, karangan Fumitake Koga. Gua baca buku itu dan terus terang awalnya agak kesulitan buat ngikutin isinya karena bahasanya agak formal. Tapi seiring waktu, gua mulai ngerti dan langsung tertarik sama isinya. Buku ini tuh ngajarin gua banyak banget tentang bagaimana jadi orang yang berani dan gak takut buat keluar dari zona nyaman. Gua jadi lebih paham tentang pentingnya menerima diri sendiri, punya tujuan hidup yang jelas, dan ngehargain waktu. Akhirnya gua mulai berani ngelakuin hal-hal yang tadinya gua takutin dan gak pernah gua lakuin sebelumnya. Dan alhasil, gua jadi lebih percaya diri dan punya pengalaman baru yang seru-seru. Jadi, kalau lo juga ngerasa takut buat ngelakuin sesuatu yang baru, gua saranin banget buat baca buku Berani Tidak Disukai. Siapa tahu kayak gua juga, lo bakal jadi lebih berani dan punya pengalaman yang gak bakal lo lupain. Jadi intinya, buku ini tuh cerita tentang dua orang yang punya pandangan hidup yang beda. Satu orang tuh percaya bahwa dia harus disukai orang lain biar bahagia. Sedangkan yang satu lagi tuh lebih memilih untuk hidup sesuai dengan keinginan dia tanpa terlalu mikirin apakah orang lain suka atau enggak. Terus mereka mulai diskusi dan ngebahas pandangan hidup mereka dengan banyak ilustrasi dan cerita yang bikin pembaca jadi lebih mudah ngerti dan terinspirasi. Baca buku ini tuh bener-bener bikin kita jadi lebih introspeksi dan lebih bisa mahamin diri sendiri. Gua sendiri sih dapat banyak banget pelajaran berharga dari buku ini, terutama tentang bagaimana caranya kita bisa hidup lebih bebas dan bahagia tanpa perlu mikirin opini orang lain. Nah, ada 5 poin penting yang bisa diambil dari buku ini. Tapi sebelum itu, gua pengen lo kosongin dulu gelas lo supaya lo bisa dapetin keseluruhan insight dari buku ini. Jadi yang pertama, bukunya tuh ngebahas tentang pentingnya punya keberanian. Tapi lo gak bisa dapetin keberanian dan kenyamanan sekaligus. Lo harus keluar dari zona nyaman lo. Ya artinya lo harus berani ngehadapin hal-hal yang mungkin menakutkan atau tidak biasa buat lo. Nah, poin kedua di buku ini tuh ngebahas tentang pentingnya nerima diri sendiri. Lo tuh harus bisa nerima kekurangan dan kelemahan lo, karena gak ada orang yang sempurna. Jadi jangan terlalu keras sama diri sendiri dan harus belajar untuk menerima kekurangan yang lo punya. Kemudian poin ketiga itu ngebahas tentang pentingnya punya tujuan hidup yang jelas. Kalau lo udah tahu apa yang lo pengen capai, lo bakal lebih berani ngambil tindakan untuk mencapai hal tersebut. Jadi penting banget buat lo tahu apa yang lo mau dalam hidup. Lalu poin keempat yaitu ngebahas tentang pentingnya menghargai waktu. Lo tuh harus ngerti kalau waktu itu sangat berharga dan lo harus manfaatin waktu itu sebaik-baiknya. Lo harus fokus sama hal-hal yang penting dalam hidup lo dan jangan buang waktu lo untuk hal-hal yang gak penting. Yang terakhir, poin kelima yaitu ngebahas tentang pentingnya menentukan prioritas. Lo harus bisa bedain hal-hal yang penting sama hal-hal yang gak penting. Jangan sampai lo sibuk dengan hal-hal yang gak terlalu penting dan melupakan hal-hal yang sebenarnya lebih penting buat lo. Jadi, intinya dari buku Berani Tidak Disukai adalah lo harus keluar dari zona nyaman buat jadi orang yang berani dan sukses. Lo juga harus nerima diri lo apa adanya, gak usah berusaha jadi orang sempurna, dan lo harus punya tujuan hidup yang jelas dan memanfaatkan waktu sebaik mungkin buat mencapai tujuan tersebut. Dan yang terakhir, lo juga harus bisa bedain mana yang penting dan mana yang gak penting buat lo lakuin dalam hidup. Jadi, dengan ngikutin poin-poin itu, harapannya lo bisa jadi orang yang lebih berani dan sukses di kehidupan lo. Oke, terima kasih udah nonton video dari gua. Semoga kalian bisa dapetin ide segar dan kreatif yang bisa isi otak kalian. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan ikutin terus konten kita ya. Terima kasih. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk tetap menjadi gelas kosong, karena gelas kosong membutuhkan isi.